Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaifa halukum jami'an? Semoga semuanya sehat di rumah ya, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga teman-teman di masa pandemik ini, walaupun kita berada di masa pandemik, teman-teman bisa tetap beraktivitas seperti biasa tanpa terkena wabah COVID-19 ini. Semoga selalu diberikan kesempatan. Oke teman-teman kelas 9, santriwan dan santriwati yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Di kelas 8 kemarin kalian sudah belajar dengan Ustadz Edi tentang iman-iman atau rukun iman gitu dan pengertiannya. Sudah belajar tentang al-imanu billah, iman pada Allah, al-imanu bil malaikah, iman pada malaikat, al-imanu bil kutub, iman pada kitab-kitab, tsumma al-imanu bil rusul wal anbiya, iman pada para rasul dan para nabi. Nah, pada pertemuan pertama kita pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah al-imanu bil yaumil akhir atau iman pada hari akhir. Dan ini iman pada hari kiamat ini adalah salah satu hal yang patut kita cermati. Kenapa? Karena ini termasuk keimanan kita terhadap sesuatu yang gaib. Seperti dalam yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Yang dimaksud dengan hal yang gaib adalah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala dan juga hal-hal gaib yang lain seperti adanya surga dan neraka, adanya hari akhir, hari kiamat ini, adanya malaikat dan lain sebagainya. Dan ini suatu yang harus kita perhatikan karena banyak umat Islam sendiri yang merasa ragu terhadap adanya hal yang gaib itu. Bahkan kalau manusia itu antara dua hal, dia yang sangat percaya terhadap hal yang gaib sehingga dia terlalu ghulu dalam kepercayaannya terhadap yang gaib sehingga nanti dia bisa jatuh terhadap takhayyul, terhadap kesyirikan. Tapi ada juga yang sangat mendewakan akal sehingga dia tidak mempercayai hal yang gaib. Sampai nanti jatuhnya bahkan pada saat ini ada sebagian golongan yang tidak mempercayakan adanya hari akhir. Dan itu sangat fatal. Kenapa? Itu akan kita bahas. Ya, kalau di sini kita sebut al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Seperti yang Allah firmankan, qala ta'ala, fa hal yanzuruna ila as-sa'ati an ta'tiyahum baghtatan. Apakah mereka mengira bahwasanya as-sa'ah atau hari kiamat itu an ta'tiyahum baghtatan, akan mendatangi mereka secara tiba-tiba. Hari kiamat itu akan datang pada kita tanpa kita sangka-sangka. Ya. Gak ada yang tahu, bahkan Nabi Muhammad tidak tahu, nanti akan kita bahas. Datangnya secara tiba-tiba. Konsekuensinya apa? Kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menyambut hari kiamat. Faqad jaa asyratuha, dan sungguh telah datang ciri-cirinya. Allah dan Nabi Muhammad tidak memberikan keterangan kapan kiamat akan datang, tanggal pastinya, tanggal 12 Desember 2012, enggak. Tapi Allah hanya akan mendatangkan ciri-cirinya. Dan Rasulullah menyampaikan melalui hadis-hadis ciri-ciri kiamat itu. Fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, maka tidak bergunalah kesadaran mereka saat telah datang hari kiamat. Kalau orang yang tidak beriman kemudian sudah datang kiamat, dia baru mengakui bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah tidak berlaku lagi. Karena saat sudah datang hari kiamat, tidak berlaku orang yang sadar dan beriman. Ya. Nah, sekarang kita ke pengertian hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Selalu kita ke dua pengertian, yaitu secara etimologi atau secara bahasa dan secara terminologi, secara istilah. Hari kiamat secara etimologi atau secara bahasa adalah hari berakhirnya segala sesuatu di muka bumi. Yang dibahas di sini adalah kehancuran atau binasanya segala sesuatu yang di muka bumi. Itu secara bahasa.
Sedangkan secara istilah artinya lebih menyeluruh lagi, ya, yaitu peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh. Gak hanya yang di atas muka bumi, tapi seluruh alam semesta yang akan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali, ya. Makhluk berarti adalah yang selain Khaliq. Khaliq itu siapa? Khaliq itu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain Allah adalah makhluk, dan mereka semua akan hancur, binasa, meninggal pada saat hari kiamat nanti, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, baik itu manusia, jin ataupun malaikat ataupun hewan, baik itu gunung, bumi, bintang-bintang, langit, planet-planet, tata surya, semuanya, alam semesta semuanya hancur pada saat hari kiamat itu. Itu pengertiannya. Jadi adalah hari kehancuran alam semesta beserta isinya yang akan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Urutannya sekarang. Jadi nanti akan ada urutan-urutan kejadian hari akhir. Kalau kita membicarakan hari akhir, tidak hanya terhenti pada kejadian hari kiamat hancurnya saja, tapi juga nanti akan ada urutan-urutan bahwasanya hari kiamat itu nanti akan berujung kepada kehidupan akhirat kita. Ya. Jadi tidak hanya hari kiamat, semua alam semesta hancur, selesai, kita nggak diapa-apain lagi, enggak. Tapi nanti akan ada step-stepnya. Yaitu yang pertama, terjadinya hari kiamat yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya. Kita sebut yaumul akhir. Kemudian yang kedua, setelah tiupan sangkakala pertama, akan meniup lagi malaikat Israfil sangkakalanya di tiupan yang kedua. Di sini semua manusia akan dibangkitkan, semua jin akan dibangkitkan. Ya, yang pertama dibangkitkan siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sebut sebagai yaumul ba'ats. Yang sudah dimatikan akan dibangkitkan lagi, al-ba'tsu. Kemudian yang ketiga, setelah manusia dibangkitkan, setelah makhluk-makhluk dibangkitkan, jin dibangkitkan, apa yang terjadi? Mereka semua akan dikumpulkan digiring ke suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu dari kata hasyara yahsyuru, yaitu mengumpulkan. Jadi tempat di mana dikumpulkannya seluruh makhluk hidup dari zaman Nabi Adam pertama sampai manusia terakhir yang nanti akan hidup pada hari kiamat. Ya. Begitu pula jin. Ya. Nah, ini disebut yaumul hasyr, hari di mana dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan apa? Kita akan dihitung amal perbuatannya, baik yang buruk maupun yang baik. Nah, kemudian setelah itu namanya yaumul hisab, dihisab namanya. Bukan hisab, menghisab ya, tapi hisab dari bahasa Arab yaitu menghitung. Kemudian setelah dihitung akan ditimbang amalannya, lebih banyak amalan yang baik atau amalan yang buruk, lebih berat timbangan baik atau timbangan buruk. Ya. Makanya di sini kita harus menguatkan diri kita, harus memotivasi diri kita untuk selalu beramal yang baik. Bisa jadi perbuatan baik yang kita anggap kecil itu timbangannya ternyata berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi dosa yang menurut kita kecil, tapi karena kita meremehkan itu dosanya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu motivasi untuk kita bahwasanya ada dua kalimat yang mudah diucap itu ternyata timbangannya berat di sisi Allah, yaitu kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani 'alal mizani habibatani 'inda rahman. Dua kalimat yang itu ringan diucapkan tapi berat timbangannya dan sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Itu banyak-banyak. Begitu pula kalimat la ilaha illallah itu kita benar-benar harus mengucapkan, meyakini dan mengamalkannya, karena kalimat la ilaha illallah itu timbangannya lebih berat daripada seluruh alam semesta dan segala isinya. Ya. Dalam artian kita harus bertauhid kepada Allah, menyembah Allah, kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap keimanan kita kepada Allah dengan selalu berbuat baik dan melakukan amal baik terhadap apa yang Allah perintahkan pada kita. Kemudian setelah ditimbang nanti akan ada yang namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji dzarrah, dia akan melihat balasannya. Inilah yaumul jaza, yang timbangannya lebih banyak kebaikannya, dia akan diberikan balasan berupa kebaikan oleh Allah, yaitu jannah atau surga yang penuh kenikmatan. Dan yang barang siapa timbangannya itu lebih banyak keburukannya, lebih berat keburukannya, maka akan Allah berikan balasan berupa adzabin nar, yaitu azab. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tadi pengertian hari akhir, sekarang pengertian iman kepada hari akhir. Kalau iman itu kan kepercayaannya. Iman itu kepercayaan kita. Secara bahasa, iman pada hari akhir adalah kita percaya akan datangnya hari akhir, hari kiamat. Kita harus percaya itu. Jangan kita mengingkarinya karena dosa. Kemudian secara istilah, yaitu mempercayai dan yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi tidak hanya percaya bahwasanya hari akhir akan datang, tapi kita juga harus mempercayai akan adanya kehidupan akhirat nanti. Karena secara bahasa aja namanya al-akhirah. Al-akhirah itu kehidupan yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Akhirat itu berarti nanti kehidupan kita yang sebenarnya, yang kekal itu adalah di akhirat itu nanti. Jadi tidak hanya cukup kita percaya bahwa hari kiamat akan terjadi, tapi kita harus percaya bahwasanya kita akan mendapatkan balasan dari segala amal perbuatan kita, dan kehidupan kita yang sejatinya adalah di akhirat nanti. Keimanan seseorang muslim juga tidak akan sempurna, tidak dianggap sempurna sampai dia mempercayai akan adanya hari akhir. Kenapa? Karena keimanan kita kepada Allah itu menuntut kita untuk melakukan amal ibadah. Saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita harus bertanggung jawab terhadap keimanan kita itu dengan melakukan amal ibadah. Karena di situ la ilaha illallah, tiada ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Kita harus beribadah kepada Allah. Kemudian apa? Saat kita tidak mengimani akan adanya hari akhir, maka kita tidak mengimani bahwa amal perbuatan kita akan dibalas di hari akhir itu, yang mengurangi keimanan kita. Makanya saat kita beriman pada Allah dan maka kita wajib untuk beramal ibadah, kita harus meyakini akan adanya hari akhir dan kehidupan akhirat. Bahwasanya amal ibadah kita, amal perbuatan kita akan dibalas di hari akhir nanti. Seperti yang Allah firmankan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi kebaikan itu adalah seperti iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Di sini Allah yuqarinu al-iman bil yaumil akhir bi al-imanu bihi, bil imani bihi. Allah menyandingkan iman kepada hari akhir dengan keimanan kepada Allah. Jejer sampingan ini, urutannya itu sebelahan. Menandakan apa? Menandakan bahwa iman kepada hari akhir itu penting sebagaimana pentingnya al-iman bil iman pada Allah. Dan hari kiamat itu digambarkan sangat dahsyat, itu melebihi pandangan ekspektasi manusia. Kalau kalian dulu nonton film 2012, terus nonton film-film bencana, itu baru gambaran manusia itu. Kalau apa yang akan terjadi itu sungguh luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dimatikan sebelum datangnya hari kiamat. Nah, kiamat itu ada dua macam. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Apa perbedaannya? Kiamat sughra adalah kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini. Bentuknya macam-macam. Seperti kematian yang terjadi setiap hari itu termasuk kiamat sughra. Saudara ketika meninggal, saudara kita meninggal, tetangga kita meninggal, ayah kita meninggal, adik kita meninggal, itu termasuk kiamat sughra. Begitu juga banjir bandang. Kemarin terjadi banjir bandang, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, angin topan, dan lain sebagainya. Itu bencana alam seperti itu bisa dinamakan termasuk kiamat sughra. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, ini sudah janji Allah ini, dan sungguh akan kami uji kalian
Dengan apa aja? Bisyai'in minal khauf. Dengan ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, dan kekurangan jiwa. Wal thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Terus apa yang harus kita lakukan? Wa basyirus sabirin. Kita harus bersabar karena Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Itu cara kita dalam menghadapi kiamat sughra. Kemudian yang kedua, kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Kiamat kubra adalah yang kita bahas ini, yaitu kehancuran alam semesta beserta isinya dan semua makhluk akan binasa. Itu kiamat kubra. Ciri-cirinya yaitu ditiupnya sangkakala. Yaitu ketika sangkakala ditiup, semuanya akan hancur seperti firman Allah, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a ma fis samawati wa ma fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhil. Wa yauma yunfakhu fis sur, dan hari ketika di mana ditiupnya sangkakala itu, fafazi'a ma fis samawati wa ma fil ardi, dan berguncanglah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua, bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, sudah dijelaskan tadi atau di ayat yang di ayat lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan dengan guncangan yang keras, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dikeluarkanlah oleh bumi itu apa yang dikandung, yaitu apa? Mayat-mayat manusia yang nanti akan dibangkitkan. Yang ketiga, datang suara memekakkan telinga dan semua manusia lari kebingungan dan ketakutan. Wa idza ja'atis sakhah, dan ketika datang suara yang memekakkan telinga. Kemudian bumi dan gunung diangkat lalu dibenturkan. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan ketika bumi dan ketika gunung dan bumi itu diangkat, kemudian dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Bayangin, kalian kemarin camping di Cibodas itu, lihat gunung gede Pangrango segede itu diangkat oleh Allah, dibenturkan ke bumi. Luar biasa. Gak bisa bayangin kan? Apalagi cuma film 2012 itu cuma jauh sekali bayangan dari kiamat. Yang kelima, matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Ini ada di surat At-Takwir, kalian bisa baca. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat sampai akhir. Ya. Selanjutnya, kedudukan hari akhir dalam kehidupan manusia. Jadi, seperti apa sih pentingnya adanya hari akhir atau keimanan kita pada hari akhir itu dalam kehidupan kita itu pentingnya seperti apa? Nah, dalam beberapa ayat Allah menyebutkan kata al-maut itu lebih dahulu daripada kata al-hayah. Allah menyebutkan kematian itu lebih dulu daripada kehidupan. Hikmahnya apa? Contohnya dalam surat Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dia yang menciptakan mati dan hidup. Mati dulu yang disebut ya, bukan hidup dulu. Kenapa? Karena ini merupakan jawaban atas keraguan bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Orang-orang pada ragu ya, orang kebanyakan menganggap kalau sudah mati ya sudah, selesai gitu. Makanya orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta di dunia. Kemudian agar kematian itu lebih diperhatikan. Kalau kita tahu bahwasanya kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat, maka kita tidak akan sibuk-sibuk mengurusi urusan dunia. Saat kita tahu bahwasanya mati itu bisa datang kapan saja, kita tidak akan sibuk-sibuk mengurusi urusan perut, urusan harta dan lain sebagainya. Bahwa hidup di dunia ini tidak ada artinya karena kehidupan sesungguhnya itu di akhirat. Karena kita di dunia hanya untuk beramal. Ya, beda orientasinya dengan orang-orang yang tidak berislam. Misalkan orang kafir, mereka apa? Mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta. Para Islam, kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Dan bahwa amal perbuatan manusia itu akan dinilai dengan nilai yang sebenarnya di akhirat. Kita sholat, mungkin masih ragu kita dapat apa sih untuk sholat. Kita puasa, kenapa sih kita puasa? Ya, itu bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Akan Allah nilai semuanya, akan Allah hitung, akan Allah timbang. Dan itu yang akan
membuat timbangan kita berat, Allah cinta kepada kita, memberikan rahmat-Nya dan kita dimasukkan kepada surga. Dan meyakini hari akhir itu tidak hanya dengan ucapan saja, tetapi perlu kesadaran akan adanya akibat yang diderita apabila kita mengingkari. Ya. Orang yang mengingkari adanya hari akhir, maka dia bisa termasuk orang-orang yang mengingkari keimanan. Maka itu bisa termasuk nawaqidul iman, dia bisa keluar dari Islam. Dalil naklinya tentang hari akhir atau kiamat aslinya banyak. Dalil nakli itu yang ayat atau hadis. Tapi Ustaz hanya ambil 2 di sini. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada yang meramal kapan hari kiamat datang itu hoax, itu bohong, karena nggak ada. Karena Allah sendiri berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah itu yang memiliki ilmu tentang hari kiamat. Nabi Muhammad juga nggak tahu. Kalau kalian masih ingat hadis yang panjang itu, saat Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" "Mal mas'ulul anha bi'alami minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sama-sama tidak tahu. Kemudian Rasulullah hanya memberikan petunjuk bahwasanya kiamat itu sudah dekat, yaitu seperti sabda beliau, "Bu'ithtu," saya diutus, "ana wasa'atu kahataini," wa asyara bisababati wal usta. "Bu'ithtu ana wasa'atu kahataini." Beliau menunjukkan seperti ini. Apa? Bahwasanya kedatangan beliau dan kedatangan hari kiamat itu sudah sedekat 2 jari telunjuk dan jari. Tapi kapan datangnya kiamat? Allahu a'lam. Kita sudah berjalan 1400 tahun, padahal Nabi sudah bilang sedekat 2 jari ini yang merapat ini, ternyata sudah 1400 tahun belum terjadi kiamat. Berarti tidak ada yang tahu. Apakah besok, apakah besoknya, apakah tahun depan, tidak ada yang tahu. Kemudian hikmah dengan adanya hari akhir itu hikmahnya. Yang pertama, memahami kehidupan di dunia adalah suatu kehidupan yang fana. Saat kita paham bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang fana, kalau kata orang Jawa itu urip kuwi mung mampir ngombe. Hidup itu hanya numpang minum. Saat kita tahu hidup di dunia ini hanyalah suatu kefanaan, kita tidak akan mengejar yang namanya kehidupan dunia. Tetap kita bekerja, tetap mencari nafkah. Untuk apa? Untuk kehidupan kita di akhirat. Misalkan untuk menafkahi keluarga, kewajiban suami, untuk berinfak, beramal, membangun masjid, beramal jariah dan lain sebagainya. Kemudian kita akan jadi takut akan berbuat dosa. Kenapa? Karena kita tahu saat di akhirat nanti kita akan diadili, ditimbang amal perbuatan kita. Kemudian selalu mengerjakan amal kebaikan, yaitu tadi karena kita akan merasa butuh bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti, dan kita tentu saja mengharapkan kehidupan bahagia di surga nanti. Kemudian hidup selalu optimis. Kenapa? Kenapa kita dengan mengetahui hari akhir kita hidup selalu optimis? Kita jadi bersemangat untuk melakukan amal kebajikan. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa rumah sesungguhnya bagi umat muslim adalah di akhirat. Kemudian menumbuhkan sikap sabar. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah ujian semata, hanyalah cobaan semata. Dan kita akan beristirahat nanti ketika kita hidup di akhirat nanti saat berada di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita bahas pada hari ini. Khulasatul kalam, kita harus mengimani akan adanya hari akhir, akan datangnya hari akhir, dan kita harus mengimani adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dan kita harus menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti, karena kehidupan sesungguhnya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim adalah kehidupan di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.